Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak ke bab yang ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat yang pertama memahami arti pewarisan sifat, selanjutnya dapat menjelaskan apa itu genetik, kemudian menjelaskan struktur DNA, kemudian menjelaskan struktur RNA, kemudian menjelaskan perbedaan DNA dan RNA, selanjutnya dapat mengetahui peranan materi genetik dalam penentuan sifat, dan yang terakhir dapat menyebutkan bentuk penentuan sifat akibat peranan materi genetik. Kita langsung saja. Nah, dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup ini nanti kalian akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Jadi yang pertama tentang materi genetik, ya, kemudian yang kedua nanti hukum Mendel, dan yang ketiga tentang penerapan pewarisan sifat. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah tentang materi yang pertama, yaitu materi genetik, ya. Nah, apa itu genetik? Genetik itu adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu pewarisan sifat dari induk ke anaknya atau ke keturunannya. Nah, materi genetik ini terdiri dari RNA dan DNA. DNA itu nanti akan membentuk kromosom. Kromosom ini ada 2, ada kromosom tubuh dan kromosom kelamin, ya. Nah, pertemuan berikutnya yang kedua hukum Mendel. Ini nanti ada hukum Mendel 1 dan hukum 2 Mendel, ya. Pertemuan yang ketiga nanti ini adalah penerapan pewarisan sifat, ya, ini pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia. Nah, yang pada manusia ini nanti terdiri atas pewarisan sifat normal, misalnya warna kulit, jenis rambut, pertumbuhan rambut, pelekatan cuping telinga, dan penerapan pewarisan pada yang kedua adalah kelainan sifat yang diturunkan. Contohnya adalah albino, buta warna, kanker, hemofilia. Nah, kita menginjak yang pertama tentang materi genetik, ya. Kita lihat. Nah, pernahkah kalian bercermin, ya? Kemudian dalam bercermin ini kalian berpikir, sebenarnya aku ini mirip siapa sih, ya? Apakah mirip ibu atau mirip ayah, ya? Nah, sifat, ya, sifat itu bisa berupa warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, dan lain-lainnya. Jadi sifat pada organisme atau makhluk hidup ini nanti sifat dari ayah atau dari ibu ini nanti diturunkan melalui, kalau ayah itu melalui sel sperma, ya, kalau ibu melalui sel telur. Ini akan diturunkan sifat tadi kepada anaknya, ya. Nah, materi genetik, ya, materi genetik ini nanti ada molekul yang memerankan materi genetik, namanya adalah molekul asam nukleat, ya. Molekul asam nukleat ini terdiri 2, ada DNA dan ada RNA, ya. Nah, yang di DNA ini nanti akan terdapat gen, ya. Gen inilah yang nanti yang akan menentukan sifat dari makhluk hidup, ya, warna kulitnya, bentuk rambut, dan bentuk hidungnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Di mana sih letak DNA dalam tubuh kita itu? Atau di mana sih letak gen dalam tubuh kita ini? Nah, kita lihat misalnya di sini kulit, ya, kita ambil kulit, organ kulit. Nah, organ kulit ini kalau kita perusahaan maka akan terdapat jaringan kulit. Nah, ini gambarnya. Nah, di jaringan kulit ini terdapat sel kulit. Kalau diperbesar seperti ini. Nah, dalam sel kulit ini ada inti sel. Nah, dalam inti sel itu ada kromosom, ya. Nah, dalam kromosom nanti ada kromatin, ya. Kemudian nanti di sini ada protein histon, dan di sinilah nanti terdapat DNA, dan gen ada di dalam DNA, ya. Nah, disitulah letak DNA dan juga gen. Jadi nanti letaknya kalau kita balikan lagi, ya, ada di kromatin, kemudian ada di kromosom, lalu ada di dalam inti sel, ya.
Selanjutnya kita lihat struktur DNA dan RNA. Yang pertama struktur DNA ini. Nah, DNA ini pertama kali diteliti oleh dua orang ahli ya. Yang pertama Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin. Nah, itu ditelitinya pada tahun 1950 sampai 1953 dengan menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X. Nah, ini Rosalind Franklinnya. Kemudian ini hasil foto DNA dari hasil difraksi sinar X-nya. Nah, dari peneliti inilah kemudian struktur DNA ini akhirnya ditemukan oleh Francis Crick dan James Watson pada tahun 1953. Nah, bagaimana struktur DNA-nya? DNA ini, yaitu struktur DNA itu berupa untai ganda yang membentuk helix atau bulir. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa struktur DNA. Nah, ini adalah gambar struktur DNA ya. Jadi yang pertama ini atau yang A ini adalah namanya struktur helixnya ya. Jadi ada dua ini berbentuk bulir ya. Kemudian ini untai ganda ada dua jadinya. Kemudian yang ini adalah struktur kimianya atau struktur kimia parsial DNA. Nah, kita lihat ini struktur kimianya dari DNA ya. Jadi baik DNA atau RNA nanti terdapat subunit yang disebut dengan nukleotida ya. Kemudian kalau subunit ini atau nukleotida ini tanpa gugus fosfat, maka ini akan disebut dengan nukleosida ya. Nah, kita lihat di sini pada struktur DNA ini ada yang kuning ini adalah gugus fosfat. Jadi ada di kiri dan ada di kanan di sini. Kemudian yang warna biru dongker atau navy ini adalah gugus gula deoksiribosa. Ya, jadi juga sama ini gugus gulanya. Lalu di sini ada basa nitrogennya, ada timin ya. Kita lihat di sini ya, 4 senyawa basa nitrogennya itu ada yang pertama adenin, nah ini yang A, kemudian ada timin yang T, lalu ada guanin yang G, dan ada sitosin yang C ya. Nah, selanjutnya adenin dan guanin itu nanti akan membentuk basa purin, sedangkan timin dan sitosin itu akan membentuk basa pirimidin ya. Nah, kita lihat dulu di sini dari tadi gugus gulanya atau gugus gula deoksiribosa ini dia akan berikatan dengan basa nitrogen timin. Nah, ikatan yang dibentuknya adalah ikatan glikosida. Selanjutnya antara gula deoksiribosa ini dia juga akan berikatan dengan gugus fosfat yang dinamakan dengan ikatan fosfodiester ya. Ikatan antara basa-basa nitrogen dalam DNA itu disebut dengan ikatan hidrogen. Misalnya ikatan antara timin dengan adenin ya, ini ikatan hidrogen. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, karena di DNA ini memiliki gugus fosfat ada dua di kiri dan di kanan, juga gugus gula deoksiribosanya ada dua di kiri dan di kanan, serta gugus basa nitrogennya ada dua ya, ini dengan yang ini. Maka struktur dari DNA ini adalah struktur untai ganda. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah struktur RNA. Kalau tadi struktur DNA itu double helix ya, sedangkan struktur RNA ini untai tunggal, jadi hanya satu ini ya. Nah, ini adalah basa-basa nitrogennya. Nah, basa nitrogen ini kalau diperbesar akan ternampak struktur kimianya seperti ini ya. Jadi di sini ada gula ribosa ya. Jadi gulanya gula ribosa pada struktur RNA. Selanjutnya ini adalah, maaf, yang kuning ini adalah gugus fosfat, lalu yang warna keunguan ini adalah gula ribosa ya. Nah, ikatannya kalau antara fosfat dengan gula namanya ikatan fosfodiester, sedangkan antara gula ribosa dengan basa nitrogen namanya adalah ikatan glikosida ya. Nah, kita lihat di sini 4 senyawa basa nitrogen pada RNA ya, ada 4, yaitu adenin yang A ya, adenin, kemudian ada urasil yang U, ada guanin ya yang G, ini ada sitosin yang C ya.
Nah, jadi apa sih perbedaan DNA dan RNA? Perbedaannya yang pertama kita lihat dari strukturnya. Kalau DNA itu membentuk struktur untai ganda yang membentuk helix atau ulir. Ya, ini gambarnya yang tadi sudah. Kalau pada RNA ini strukturnya adalah tunggal. Ya. Kemudian jenis gulanya yang tadi kalau pada DNA adalah gula deoksiribosa, kalau pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Kemudian basa nitrogennya, kalau pada DNA ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Jadi di sini ada timin. Sedangkan pada RNA basa nitrogennya ada adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Jadi di sini ada urasil, tidak ada timin. Ya. Nah itu. Selanjutnya apa sih peranan bakteri genetik dalam penentuan sifat? Kita lihat ciri atau sifat dari orang tua itu diturunkan pada anaknya. Ya, misalnya di sini orang tua dengan sifat cuping yang ini melekat ya, yang A ini ada cuping yang terpisah ya, jadi ini agak ke bawah, nanti agak bergelambir, sedangkan yang B ini cuping melekat ya. Nah, jika orang tua memiliki jenis cuping yang melekat, maka semua anaknya juga cuping telinganya akan melekat ya. Tetapi jika salah satu dari orang tua memiliki cuping telinga terpisah, maka semua anaknya itu akan memiliki cuping telinga terpisah, tapi hanya ada satu kejadian satu anaknya memiliki cuping melekat ya. Nah, jadi nanti sifat yang nampak pada anaknya ya, contohnya tadi yang kebanyakan cuping terpisah yang muncul pada anaknya, maka itu adalah disebut dengan sifat dominan. Jadi cuping terpisah tadi mampu mengalahkan sifat cuping yang melekat, jadi yang menang ya, jadi muncul pada anaknya. Sedangkan yang tadi yang cuping melekat yang hanya satu yang muncul pada anaknya, itu disebut dengan sifat resesif, sifat yang kalah ya. Jadi sifat melekat ini tidak mampu mengalahkan atau menutup sifat yang cuping terpisah, makanya sifatnya dinamakan resesif ya. Kemudian ada gen ya, gen ini yang bertanggung jawab atas sifat suatu organisme dan dilambangkan dengan huruf tertentu ya. Nah, ada gen dominan, ini nanti tulis dengan huruf kapital, gen G besar, dan ada gen resesif, ini tulis dengan huruf kecil, gen G kecil ya. Nah, ini nanti gen-gen ini ya akan dipelajari di yang kedua, nanti materi yang kedua yang berikutnya. Selanjutnya, variasi dari bentuk alternatif dari suatu gen itu namanya alela ya. Jadi variasi dari gen G besar atau variasi dari gen G kecil ini disebut dengan alela. Selanjutnya fenotip adalah sifat yang dapat diamati ya, misalnya kelihatan rambut lurus, badan tinggi ya, warna merah, warna hitam, dan seterusnya. Sedangkan genotip itu adalah keseluruhan informasi genetika suatu individu ya. Kemudian mengidentifikasi kromosom laki-laki dan perempuan. Nah, susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya disebut dengan kariotip. Kita lihat bagaimana kariotip perempuan dan kariotip laki-laki. Nah, ini kariotip perempuan ya, dan ini adalah kariotip laki-laki. Apa bedanya? Kita lihat di sini bahwa pada kariotip perempuan dan pada kariotip laki ini kromosomnya berpasangan ya, jadi ada dua. Ini juga sama yang laki-laki ada dua, kromosomnya berpasangan. Nah, karena berpasangan maka sifatnya itu kromosomnya bersifat diploid atau 2N ya. Nah, kita lihat di sini dari nomor 1 sampai nomor 22 itu disebut dengan baik yang perempuan atau yang laki-laki ya, sampai nomor 22 ini itu disebut dengan kromosom tubuh atau autosom. Karena jumlahnya ada 22, maka kariotipnya untuk perempuan atau untuk laki-laki ditulis dengan 22 AA autosom ya. Jadi ada berpasangan ya. Kemudian yang ketiga, kromosom yang ke-23 ya, ini disebut dengan kromosom kelamin atau gonosom. Pada
kromosom untuk perempuan itu adalah XXXX ya. Sehingga karyotip untuk perempuan ditulis 22AA ditambah XX. Nah, pada laki-laki ini kromosom yang nomor 23 adalah XY. Maka karyotip pada laki-laki ditulis 22AA ditambah XY. Ya, jadi paham ya. Jadi yang 22AA ini berarti adalah menunjukkan kromosom tubuh atau autosom. AA itu karena berpasangan ya. Kemudian yang XX untuk perempuan ini adalah kromosom kelamin, dan XY pada laki-laki itu adalah kromosom kelamin yang laki-laki ya. Nah, itu karyotip perempuan dan laki-laki, paham ya. Yang berikutnya, bagaimana dengan karyotip sel telur dan sel sperma? Ini kita lihat sel telur dan sel sperma ini kromosomnya tidak berpasangan ya. Karena tidak berpasangan, maka disebut dengan tidak berpasangan karena disebut dengan haploid atau bersifat haploid atau N ya. Nah, maka sama seperti tadi untuk karyotip sel telur, karena di sini nah ini ya, yang kromosom tubuh ada 22, maka ditulis hanya 22A saja. A saja karena tidak berpasangan ya. Yang laki-laki sama ya, ini ada 22 ini, maka karyotip sel spermanya adalah 22A. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-23 ya, ini kromosomnya adalah X saja karena tidak berpasangan. Sedangkan yang laki-laki bisa X bisa Y. Maka karyotip sel sperma itu dituliskan 22A ditambah Y atau 22A ditambah X. Yang perempuan karyotip sel telurnya adalah 22A ditambah X ya. Paham bedanya tadi karyotip perempuan dan laki-laki dengan karyotip sel telur dan sel sperma, paham ya. Selanjutnya diagram kromosom perkawinan laki dan perempuan. Nah ya, jadi ini misalnya ini induknya, ini induk laki-laki ya, laki-laki karyotipnya tadi masih ingat kan, yaitu 22AA ditambah XY. Sedangkan induk yang perempuan karyotipnya adalah 22AA ditambah XX. Nah, gametnya, sel kelaminnya untuk laki-laki ini sel sperma bisa 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Sedangkan untuk yang perempuan atau sel telur gametnya adalah 22A ditambah X. Nah, jika sel sperma yang membuahi sel telurnya adalah 22A ditambah X, maka nanti keturunannya anaknya adalah menjadi 22A. Ini yang ini 22A ya ditambah X, maka ini anaknya akan menjadi perempuan. Tetapi jika sperma dengan karyotip 22A ditambah Y ini membuahi sel telur 22AX, maka nanti yang lahirnya adalah anak laki-laki karena karyotipnya menjadi 22A ya, ini A, kemudian ditambah X-nya dari perempuan, Y-nya dari laki-laki ya. Bagaimana, paham tidak anak-anakku? Nah, demikianlah penjelasan Ibu untuk yang pertama, pertemuan pertama untuk materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa kalian tanyakan di grup chat WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.